Pernah gak sih kamu merasa seakan kok hidupmu tuh prosesnya gitu-gitu aja, stagnan, berhenti di satu tempat atau satu titik, padahal orang-orang di sekitar kamu tuh rasanya kayak jalan terus, tapi kamunya sendiri ya kayak diam di tempat. Kamu ngerasa ketinggalan, kamu ngerasa stuck, kamu ngerasa kayak ada yang salah sama diri kamu. Something's like wrong, really wrong with you and your life. Kalau iya kamu gak sendiri, karena aku juga pernah ada di momen itu. Seakan kamu ngerasa ketinggalan, padahal kamu udah coba semuanya. Udah kerja, udah berusaha, udah mikir keras, tapi tetap kayak gak maju-maju. Aku pernah berada di titik itu. Mungkin aku bisa bilang 2022 kali ya, point of no return, yang betul-betul point of no return. 2022 dan 2018. Mungkin kalau kalian followers lama atau pengikut Living Persis lama, aku pernah sharing juga tentang itu. Tapi kali ini aku gak mau bahas tentang itu dulu. Tapi aku tahu rasanya gimana saking kamu ngerasa mungkin ketinggalan, kamu jadi kayak males gitu buka sosial media. Karena tiap kamu buka IG, TikTok, Twitter, Facebook atau apapun, kamu ngerasa kayak ditampar sama semesta. Bete ngelihat orang lain bisa liburan, bisa sukses, bisa jalan-jalan, bisa happy, bisa punya pacar, suami, istri, hubungan yang sehat, karirnya stabil, kayaknya gak pernah kekurangan, atau sekedar mereka tuh kelihatan bahagia. Sementara kamu ngerasa kayak ya hidupmu stagnan, nge-freeze gitu, mandek. Tapi tahu nggak, aku pengen bilang dan aku pengen mengingatkan ke teman-teman, bukan maksud untuk menggurui. Aku pengen sharing sih sebetulnya, a little perspective, sudut pandang kecil yang membantu aku buat akhirnya waktu itu keluar dari perasaan itu. Tapi coba deh belajar untuk melihat dan menyadari dari perspektif apa jadinya kalau sebetulnya kamu tuh bukan stagnan kok, tapi kamu cuma lagi disuruh parkir. Iya, diparkir kayak mobil. Bukan karena rusak mobilnya, bukan karena kamu yang rusak atau kamu yang kurang, tapi karena ibaratnya semesta mau bilang, udah, istirahat dulu ya. Nanti akan tiba kok waktunya buat jalan lagi. Nanti dikasih tahu kok waktunya kapan jalan lagi. Gini, bayangkan kamu mau road trip atau perjalanan panjang. Misal dari Jakarta ke Malang, atau dari Jakarta ke Jogja, atau dari Jakarta ke manapun yang memang butuh jalur darat ya. Capek? Iya. Butuh isi bensin? Iya. Butuh ganti driver atau ganti supir? Iya kalau mau, tapi gak mungkin dong kamu maksa terus jalan padahal bensin kamu udah mau habis atau tenaga kamu tuh terbatas. Bisa-bisa kamu capek, bisa-bisa mobilnya malah mogok di tengah jalan. Nah, sama kayak kita yang mungkin sempat masuk fase disuruh parkir. Kita ngerasa stuck, kita mungkin marah sama Tuhan, kita ngerasa gagal, padahal itu bukan berarti kita gagal. Bisa jadi kamu memang lagi masuk fase spiritual pause, atau momentum ketika semesta memang mau bilang, udah tarik nafas dulu, rehat dulu, look around, lihat dulu sekeliling kamu. Mungkin ada hal-hal yang kamu sempat lewati selama ini dan kamu lupa buat syukuri karena kamunya terlalu sibuk fokus ke depan, terlalu sibuk fokus terobsesi atau mengejar ambisi, karir, tujuan, goals yang bikin kamu sibuk lari-lari. Sadari kalau misalnya kamu mungkin memang sedang diparkir karena semesta tuh lagi ngejagain kamu. Semesta lagi, ya balik ke tadi ya,
suruh isi bensin, suruh istirahat, cek and recheck mesinnya. Supaya kamu gak salah jalan. Supaya kamu gak ngegas terus overheating. Karena mungkin semesta sadar kamu butuh upgrade. Kamu butuh up leveling dulu sebelum kamu masuk ke fase hidup selanjutnya. Karena mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu temukan dulu di dalam dirimu. Atau aku bisa bilang dalam bahasaku, you have to find what truly fuels you in order for you to really move forward. Kamu harus nemuin dulu bensin sejati dalam diri kamu supaya kamu bisa jalan dengan lancar, bukan mencari-cari di luar. Dan kamu tahu gak? Kalian tahu gak? Seringnya waktu kita lagi di parkir tuh, ya seiring waktu sih, butuh waktu juga buat aku sadar kalau ketika kita di parkir, it's actually a great time for us to befriend ourselves. Itu momentum yang bagus buat kita kenalan sama diri kita sendiri. Itu momentum yang bagus, kita lagi dikasih kesempatan buat belajar mendengarkan suara hati kita sendiri. Tanpa dicampur tangani, atau diintervensi, atau dikobok-kobok sama kebisingan eksternal. Tanpa tuntutan orang lain. Atau tanpa terlalu terfokus sama target atau goals yang mungkin it has been draining you. Cuman bikin capek selama ini. Cuman ada kamu, cuman ada kita dan hati kecil kita. Karena kalau nggak dikasih waktu atau disuruh pause, pasti kita akan kesulitan buat mendengar. I've told you, I've been there too. Did that, done that. Dan seringnya kalau kita nggak bisa mendengar, kita malah terus-terusan kehilangan arah. Kita malah terus-terusan ngerasa kayak, apa sih? Tuhan mau apa? Kenapa gue nggak punya? Kenapa gue begini? Kenapa gue begitu? Ujungnya marah. Tapi lagi-lagi nggak peka sama pertanda, nggak dengar-dengaran sama hati kecil kita sendiri. Aku tahu rasanya disuruh pause sama semesta tuh nggak enak. Apalagi kalau kamu tipe yang sama kayak aku, ambisius, atau di birth chart kamu memang menunjukkan kamu bisa punya karma atau lessons, atau bahkan misi jiwa yang ada jadi pertanda kamu memang orang yang suka produktif, atau bahkan tipe yang bisa aja nambing atau berusaha untuk menekan emosi dan perasaan kamu ke kerjaan. Bisa jadi kamu malah ngerasa bersalah kalau kamu gak produktif, atau ada suatu hal yang gak berjalan sesuai rencana, target, atau ekspektasi kamu. Ini by the way gak berasa aku ngomong udah 8 menit aja. Tapi sadarilah kalau misalnya hidup pun juga bukan lomba lari. Gak ada garis finish yang jadi indikator kita harus sampai bareng-bareng sama orang lain. Everyone's life is not linear. Jalur hidup, nasib hidup, takdir hidup, jalan hidup tiap orang gak linear loh. Dan kita punya waktu atau timing buat mekar yang gak apa-apa kok beda-beda. Karena kadang kita gak sadar waktu atau momentum kita disuruh pause atau stuck itu, it could be a blessing. Itu bisa jadi hadiah, itu bisa jadi berkat. Karena ya di momen-momen dalam tanda kutip kesendirian itu, kamu jadi bisa belajar buat merangkul dan menghargai dirimu sendiri juga. Kamu bisa belajar esensi sabar, kamu bisa belajar esensi percaya, kamu bisa belajar esensi berserah. And most importantly, atau yang paling penting, kamu bisa belajar untuk hadir. Kamu bisa belajar untuk bukan menjalani hidup dengan fokus atau kacamata kuda mengejar sesuatu terus-terusan, tapi hidup untuk hidup untuk menjadi versi paling jujur, paling otentik, paling hadir dari dirimu sendiri pada saat itu, pada hari itu, kapanpun memang kamu lagi disuruh pause. Coba inget deh,
Ada nggak sebetulnya hal-hal yang kamu sadar dan kamu baru sadarin akhir-akhir ketika kamu lagi disuruh dalam tanda kutip berhenti? Mungkin kamu akhirnya sadar kamu tuh capek, kamu burn out, kamu capek ngikutin atau kamu capek memaksakan diri jadi people pleaser. Ngikutin semua orang lain, ngikutin semua yang orang lain mau, ngikutin apa yang orang lain harapin. Tapi juga kamu malah jadi terlalu keras sama dirimu sendiri. And again, I've been there, done that, for real. Ini kalau misalnya mau jujur ya, dosaku tuh banyak di perkara people pleasing. Atau mungkin kamu malah jadi sadar kalau misalnya kamu berhak bahagia dari sekarang kok. Walaupun mungkin ada harapan atau ada keinginan atau goals yang kamu belum nyampe di sana, tapi kebahagiaan itu bukan destinasi. Dan percaya deh, percaya sama aku. Ketika akhirnya waktunya sudah tepat, semesta pasti akan punya cara buat bukain jalannya lagi. Bukan jalan-jalan yang sembarangan, tapi jalan yang akhirnya bisa kamu jalani, syukuri, dan hargai, yang memang sudah dipersiapkan dan bisa kamu jalani dengan penuh kesadaran, bukan obsesi atau nafsu. So, daripada aku ngocehnya semakin panjang-panjang ya, kalau kamu pun sekarang memang lagi ada di fase hening, fase diam, akui, sadari, terimalah kalau ini bukan berarti kamu kalah. Kamu cuma lagi dikasih waktu buat pulih dulu kok, buat sembuh, buat sadar, buat tumbuh, buat mengerti, buat memahami, buat kenalan sama diri sendiri. Dan buat betul-betul sadar kalau misalnya kamu pantas untuk mendapatkan kehidupan yang gak cuma harus nuntut kamu jadi sibuk atau selalu produktif atau selalu sempurna, tapi juga utuh. Lagi-lagi aku di sini bukan untuk menggurui kamu, tapi mungkin episode pertama dari Suara Lain Asal ini, ocehan Delusion Priestess ini, bisa buat nemenin kamu yang mungkin memang lagi parkir. Kita lagi sama-sama nunggu lampu hijau dari semesta. And it's okay. It's okay. Trust me in this one. Kita lagi sama-sama belajar untuk pelan-pelan berproses supaya bisa percaya lagi. Percaya kalau misalnya hidup kamu, hidup kita tuh masih terus bergerak. Walaupun ya kita pikir lagi diam. But trust me, everything is gonna be alright at the right timing. Aku percaya kok. Semuanya akan baik-baik aja pada waktu yang tepat. Dan kalau kamu ngerasa episode ini tuh kayak tamparan atau bahkan pelukan hangat, oh that's my intention. Aku ingin menyadarkan siapapun yang memang mungkin butuh pesan yang saat ini aku bagikan. Jangan lupa juga untuk follow podcast ini dan Instagram aku pribadi @stephlansang atau Instagramnya Delusion Priestess, supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain juga, termasuk YouTube dan TikTok. Silakan bagikan konten ini, podcast ini, atau podcast lainnya ke teman-teman kamu atau kenalan kamu yang mungkin kamu rasa juga mereka lagi diparkir dan perlu ditampar oleh pesan ini. In a good way, not in a bad way. Jalan cara yang baik. Perlu diingatkan dengan cinta. Karena kita semua berhak untuk merasa dimengerti. Dan percayalah kalau kamu gak sendirian kok dalam proses ini. Aku rasa cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.